Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 14. Kondisi Alma melemah. Kini sudah 1 minggu berlalu. Namun Alma masih setia berbaring di atas berangkar dengan mata tertutupnya. Wajahnya sangat pucat pasih. Tidak ada pergerakan sedikit pun dari Alma seminggu ini. Sementara Sen, ia selama seminggu ini sibuk mengurus perusahaannya yang tengah naik daun. Namun ia juga masih sempat untuk menjenguk Alma di rumah sakit. Pria itu juga terus mencari tahu rahasia apa saja yang telah disembunyikan dari calon istrinya itu. Sampai-sampai orang sepertinya tidak bisa mengetahui hal itu. Biasanya Sen sangat gampang mengorek berbagai informasi untuk rahasia dari musuhnya. Namun sekarang hal itu sangat sulit untuknya. Detektif kepercayaan Sen saja tidak bisa mengungkap rahasia itu, apalagi orang lain. Mereka semua telah dikelabui. Tidak ada yang mengetahui hal apa saja yang dilakukannya. Gadis itu sungguh sangat jenius. Sedangkan di tempat lain, saat ini Rima tengah bersiap-siap untuk pergi ke kampusnya. Sama seperti Lisa. Sudah 1 minggu Rima berada di negara A, atau lebih tepatnya di kota H. Sedikit demi sedikit, gadis mungil itu mengambil perlahan kebahagiaannya yang dulu pernah hilang di kota ini. Keduanya sudah bersiap-siap dan segera turun ke bawah. Mereka tinggal berlima di rumah besar itu. 2 pelayan wanita dan 1 penjaga pria. Ketiga orang itu sangat senang memiliki 2 majikan yang sangat ramah dan tidak pernah memaki mereka semua. Karena sebelumnya, mereka semua mendapatkan majikan yang sangat kasar dan berlaku semena-mena kepada orang rendah seperti mereka. Padahal jika dilihat dari segi kekayaan, lebih kaya 2 gadis itu ketimbang mantan dari majikan mereka. Meskipun kedua gadis itu hanya fokus dengan kuliahnya, namun keuangan mereka tidak pernah berkurang, malah sebaliknya. Gaji mereka cukup mahal, berkisaran 20 juta per bulan. Semua keperluan dari 3 pekerja itu ditanggung sendiri oleh Rima. Sebenarnya Rima lah yang lebih kaya daripada Lisa, karena ia memiliki sebuah perusahaan yang sekarang mulai berkembang. Lis, apa kau tahu nama pria pemilik warung yang ada di sebelah kampus kita? Tanya Rima di sela-sela mengunyah sarapannya. Ah, itu ya. Kalau nggak salah pria itu bernama Daniel. Emang kau mau apa dengannya, Mar? Sejenak berpikir. Oh, tidak. Jangan bilang kau menyukainya. Selidik Lisa menatap wajah Rima lekat. Tapi sayang, jawabanmu itu benar, kekeh Rima. Seraya beranjak pergi, meninggalkan Lisa yang masih tercengang mendengar jawaban dari Rima. Apa kau serius? Teriak Lisa yang ikut beranjak menghampiri Rima yang sudah mendekati pintu keluar rumah itu. Sangat, bukankah dia sangat tampan? Apalagi saat dia memakai skincare berwarna hitam itu. Bola mata Lisa memutar dengan malasnya. Apa-apaan yang dia bilang skincare? Yang ada hanya noda bekas arang. Hah, gumam Lisa dalam hati. Seraya mengingat wajah Daniel yang terkena noda arang saat membakar sate. Sekilas Lisa melirik ke arah Rima yang tersenyum. Bola mata Lisa membulat saat melihat jari telunjuk Rima mencolek hidungnya. Jari itu jijik Lisa. Marisa, bekik Lisa marah. Namun gadis yang bernama Marisa itu tidak menyahut. Ia hanya berjalan dengan santainya menuju mobil miliknya sendiri dan segera pergi meninggalkan pekarangan rumahnya. Bagaimana tidak marah? Jari gadis itu bekas yang ngupil. Tentu saja Lisa akan marah. Dan dengan santainya gadis jahil itu pergi meninggalkan Lisa yang sangat kesal kepadanya. Ingin sekali Lisa memakan gadis jahil itu. Namun itu hanya angan-angan saja baginya. Gadis yang bernama panggilan akrab Marisa itu terus saja menjahili dirinya dengan jari telunjuk yang kotor itu. Ah, aku ingin sekali memakannya, geram Lisa seraya berjalan menghampiri mobilnya sendiri.
Rima baru saja sampai di parkiran kampus tempatnya kuliah. Gadis itu segera turun karena ia ingin kembali sarapan di warung kecil milik Daniel. Tanpa rasa malu, gadis itu langsung saja masuk ke dalam warung kecil milik Daniel. Rima duduk di kursi panjang yang telah disediakan. Wajah gadis itu sangat datar, namun hatinya sangat bahagia. Gadis itu terus saja memandangi wajah Daniel yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. "Kak, buatkan mie ayam," pinta Rima seraya menatap Daniel kagum. "Calon suamiku emang sangat tampan deh," gumam Rima dalam hati. Semenjak Rima melihat Daniel, ia langsung terpesona. Bahkan tingkah gadis itu menjadi sangat lebay dan narsis. Padahal Rima adalah seorang gadis primadona di kampus itu. Banyak sekali para pria yang ingin menjadi kekasih gadis itu. Namun gadis itu sangatlah angkuh. Rima tidak pernah berbicara sama sekali dengan para mahasiswa yang mendekatinya. Jika ada seorang pria yang ingin berbicara dengannya, maka Lisalah yang menyahutnya. Satu karyawan Daniel segera menyiapkan mie ayam pesanan dari gadis konyol itu. Wajah Rima seketika berubah masam. Bibir Rima mengecut cemberut. Gadis itu menginginkan Daniel lah yang membuatnya, bukan karyawannya. "Ini Nona," menyerahkan mangkok berukuran sedang yang berisi mie ayam. "Ya," ketus Rima kesal. Rima langsung saja melahap mie ayam yang masih panas itu. Rasa panas dari mie ayam itu tak sebanding rasa kesalnya kepada karyawan Daniel. Rima sama sekali tidak merasa kepanasan sedikit pun. Ia melahapnya dengan terus-menerus. 5 menit kemudian, mie ayam itu sudah habis Rima makan. Dengan bola mata malasnya, Rima memanggil karyawan Daniel. "Kemari kau," suruh Rima. Karyawan Daniel segera mendekat. Tuk. Rima memukul kepala karyawan itu dengan pelan, seraya terkekeh agar tidak mendapatkan masalah nantinya. "Aku hanya bercanda, hahaha," kekeh Rima pura-pura. Padahal gadis itu ingin sekali menelan pelayan pria itu dengan puasnya. Sedangkan Daniel, ia hanya melirik sekilas ke arah Rima. Namun setelah itu, ia kembali fokus dengan pekerjaannya. Kini hari sudah sangat malam. Seorang gadis terbaring di atas berangka rumah sakit. Gadis itu kondisinya melemah. Tubuh gadis itu mulai kejang-kejang dan membiru. Wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Alarm di dalam ruangan itu berbunyi. Banyak sekali para dokter masuk ke dalam untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Alma, gadis itulah yang sekarang tengah berjuang antara mati dan hidup. Semua keluarga Alma dan para karyawan Alma sudah berdatangan. Mereka semua berdoa demi keselamatan Alma. Tubuh Alma sangat panas. Ia terus saja bergerak dengan tubuh yang kejang-kejang. Pernapasan Alma tak teratur. Alat monitor sudah mulai datar tanpa ada lebakan. Namun, saat hendak terakhir, alat monitor itu tiba-tiba naik kembali. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dadah.